Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mesin Sudarsana. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi akuntansi angkatan 2017. Nah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu video pembelajaran tentang inflasi. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya apa itu inflasi, dan di sini saya akan menjelaskan singkatnya saja mengenai pengertian, penyebab inflasi, dampak terjadinya inflasi, dan juga cara mengatasinya. Itu merupakan poin yang udah umum, mungkin kalian udah ketahui juga. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Nah, inflasi di sini secara umum dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan secara terus-menerus. Nah, dari definisi umum tersebut ada 3 syarat yang dapat dikatakan bagaimana bisa terjadinya inflasi. Nah, yang pertama yaitu adanya kenaikan harga, dan yang kedua kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum, dan yang ketiganya yaitu kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, dengan demikian kenaikan harga itu terjadi hanya pada satu jenis barang, atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu, tidak dapat disebut dengan inflasi. Nah, pandangan kaum moneteris menganggap inflasi sebagai akibat jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak sehingga daya beli uang tersebut semakin menurun. Sebagai akibatnya harga barang-barang akan menjadi naik. Nah, sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural seperti masalah gagal panen yang menyebabkan kekurangan persediaan barang. Nah, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan. Sebagai akibat harga barang tersebut mengalami kenaikan. Nah, itu penjelasan singkatnya mengenai pengertian. Dan yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu dampak inflasi terhadap perekonomian. Dampak ini cukup signifikan bagi perekonomian di suatu negara. Kemungkinan ada 5 ya dampaknya, yaitu yang pertama, inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli turun, masyarakat jadi irit belanja. Padahal motor penggerak ekonomi Indonesia masih ditopang konsumsi dari masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak kelambat atau stagnan, bahkan bisa jadi lebih rendah. Nah, yang kedua yaitu inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan itu juga stagnan. Tapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Lalu yang ketiga yaitu inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Akibat inflasi, biaya ekspor jadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor pun menurun. Akhirnya devisa negara menjadi berkurang. Nah, dan yang keempat, inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Penyebabnya bunga simpanan tabungan yang kecil tergerus inflasi, apalagi penabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasinya setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah makin minim, bahkan nyaris tak terasa. Yang kelima, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Dari 5 aspek tersebut, aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua berkaca pada perkembangan kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Materi terakhir yaitu cara mengatasi permasalahan inflasi ini. Mengingat pentingnya mengatasi masalah inflasi, maka perlu penanganan yang serius dalam pengertiannya. Untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi itu sendiri, agar jalan untuk mengatasinya itu juga dapat kita ketahui. Beberapa ahli ekonomi sepakat bahwa inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang ada, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa
Yang kedua, kebijakan diskonto. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Nah, hal ini bertujuan agar masyarakat terjaga yang menyebabkan dan dapat aspek ketiga yaitu cara menjual surat-surat inflasi, pemerintah dapat menaikkan naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan subsidi bantuan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai video pembelajaran dengan materi inflasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat dimengerti teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.